Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa semester 4 Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau akan menyampaikan materi tentang konseling anak jalanan pada mata kuliah konseling penyandang masalah sosial. Dengan dosen pengampu Ibu Fitriana SPDI MPD Kons. Baiklah, sebelum menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwi Gusrianti, NIM 11940220614. Nama saya Tika Gusrianti, NIM 11940221421. Nama saya Ria Eliza, NIM 11940221410. Ketika mereka di sana sibuk memikirkan baju baru, sedangkan aku di sini berpikir bagaimana agar aku bisa makan. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan kepada Ulfa Dwi Gusrianti. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Ria Eliza. Dan materi terakhir akan disampaikan kepada Tika Gusrianti. Baiklah, saya Ulfa Dwi Gusrianti akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa secara fisik maupun psikis yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna untuk mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya. Menurut Surbakti dan kawan-kawan tahun 1997, berdasarkan hasil penelitian, secara garis besar, anak jalanan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya. Yang kedua, children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Dan yang ketiga, children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Pada dasarnya, anak jalanan adalah anak yang tinggal di jalanan, yang hidup di jalanan, yang mencari uang di jalanan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, supaya mereka dapat melangsungkan kehidupan, dan tak jarang juga dari mereka yang mendapatkan perlakuan buruk atau yang tidak sewajarnya, misalnya mendapatkan kekerasan dari fisik oleh lingkungan. Dan dalam hal ini, kehidupan anak jalanan sangat memprihatinkan. Adapun faktor yang menyebabkan anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Yang pertama, kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan. Yang kedua, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua. Yang ketiga, masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Yang keempat, ingin bebas. Yang kelima, pengaruh teman. Karakteristik anak jalanan. Yang pertama, cenderung tertutup. Yang kedua, nekat hidup di jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, sukar mengendalikan diri. Yang keempat, jika dilihat dari psikisnya, mereka mempunyai mobilitas yang tinggi, terutama untuk mempunyai rasa penuh curiga. Yang kelima,
Mereka sangat sensitif, tidak berpikir panjang, berani mengambil resiko, dan mereka merupakan orang yang mandiri. Yang keenam, suka berada di jalanan daripada di sekolah, walaupun ada juga yang sekolah. Yang ketujuh, penampilannya umumnya tidak perlu diperhatikan. Yang kedelapan, suka berada di tempat yang kumuh. Pendekatan untuk membina anak jalanan. Yang pertama, menggunakan pendekatan koreksional, yaitu memindahkan anak jalanan ke rumah singgah untuk mendidik kembali dan mengajarinya pengetahuan. Yang kedua, menggunakan pendekatan rehabilitas, yaitu memberikan perlindungan kepada anak jalanan dan rehabilitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan preventif, yaitu keluarga diberikan penyuluhan mengenai pola pengasuhan anak, agar anak lebih diperhatikan lagi. Baiklah, materi selanjutnya, upaya konseling populasi menangani anak jalanan. Menurut Tata Sudrajat 1996, selama ini beberapa pendekatan yang biasa dilakukan oleh LSM dalam penanganan anak-anak jalanan adalah sebagai berikut. 1. Street based, yakni model penanganan anak di jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal. Kemudian para street educator datang kepada mereka, berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya, serta menempatkan diri sebagai teman. Yang kedua, center based, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti, seperti pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. Yang ketiga, community based, yakni model penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup. Sementara anak-anak mereka diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh, memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri. Selanjutnya, kesimpulan. Anak jalanan sering hidup dan berkembang di bawah tekanan dan stigma atau cap sebagai pengganggu ketertiban. Anak-anak yang hidup di jalanan, mereka bukan saja rawan dari ancaman tertabrak kendaraan, tetapi acap kali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat cuaca yang tak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembuangan sampah. Di kalangan anak-anak yang hidup di jalanan, memang kisah-kisah yang menyedihkan dan terkadang menguras air mata adalah hal yang biasa terjadi sehari-hari.